Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 4122000006. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas mandiri Rumah Hemat Energi di mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2. Lalu next, berikut adalah kartu asistensi yang telah saya lakukan berdasarkan asistensi yang telah saya lakukan dengan Ibu Nadia Resita. Lalu next, masuk ke bedah karya. Jadi sebelum melakukan perancangan rumah hemat energi, baiknya itu melakukan bedah karya terlebih dahulu. Di sini saya telah melakukan bedah karya bersama rekan-rekan saya di rumah Linaya yang diprakarsai oleh Delician. Ya, langsung di skip saja. Lalu masuk ke studi literatur rumah hemat energi. Jadi berikut terdapat grafik konsumsi pemakaian listrik dalam rumah tangga. Di sini terlihat AC adalah pemakai listrik terbesar di rumah tinggal. Jadi karena itu rumah hemat energi itu sangat menekankan penggunaan AC di dalamnya. Lalu next adalah studi literatur tentang rumah pandemi. Jadi di area pandemi ini terdapat kebiasaan baru di pandemi COVID-19. Itu diantaranya adalah membuka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah, menyemprotkan disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang dibawa dari luar, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, dan lain-lain. Dari kebiasaan baru yang saya sebutkan sebelumnya itu terdapat pola pikir baru. Yaitu yang pertama, rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi bisa juga tempat belajar, tempat ibadah, tempat bekerja yang nyaman walaupun bagaimanapun kondisinya. Perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana sterilisasi yang baik dan lebih banyak dari sebelumnya. Dan juga perlu adanya alur yang jelas bagi setiap anggota keluarga saat masuk ke rumah. Lalu perlu adanya alur bagaimana saat ada orang yang akan bertamu. Lalu next adalah studi literatur tentang bentuk. Jadi pada dasarnya bangunan adalah gabungan dari beberapa bentuk-bentuk geometrikal, seperti di antara ada lingkaran, segitiga, bujur sangkar, dan juga tidak beraturan atau bebas. Lalu masuk ke analisa rupris. Jadi di sini saya beri nama rancangan saya yaitu rupris, yang dimana artinya yaitu rumah patris atau rumah tropis. Ya, jadi pemilik rumah ini yaitu bernama Patris. Masuk ke analisa makro, tapak berlokasi di kota Tangerang Selatan, atau lebih tepatnya di kawasan Bintaro, ya, di mana kawasan ini dikenal sebagai salah satu kawasan hunian terfavorit Tangerang Selatan. Dan juga di analisa mesonya terdapat beberapa kawasan lokasi, diantaranya ada Electronic City, Bank BCA, Hero, Sekolah Penabur, dan Transmart. Lalu masuk ke analisa mikro, jadi tapaknya ini berada di hook atau sudut jalan. Terdapat dua arah GSB dari arah jalan raya dan jalan klaster. Yang terlihat pada gambar nomor 1 ini adalah arah jalan menuju Pondok Aren. Nomor 2 gambar terlihat muka tapak. Nomor 3 tampak ke arah jalan menuju Bintaro. Dan pada nomor 4 terlihat lahan kosong di depan lokasi tapak. Jadi pada profil tapaknya ini terdapat 2 GSB. Yang pertama ada dari jalan raya sejauh 4 meter dan GSB dari klaster sebesar 3 meter. Luas lahan tapaknya ini berukuran 19x19 meter atau 361 meter persegi. Luasan maksimal yang di dalam tor yaitu 160 meter persegi. Tapak bangunan ini direncanakan menghadap ke arah barat dan berbatasan langsung dengan jalan raya pada sisi utara. Pada kondisi existing tapaknya ini, tapak ini bertanah datar dan juga terdapat pohon buah jeruk Bali. Pohon buah jeruk Bali ini menginspirasi saya untuk mengusung konsep tropis di rumah di sini. Lalu next adalah analisa matahari. Ini terlihat pada gambar di tengah ini, matahari itu bergerak dari arah belakang menuju depan tapak. Jadi bisa disimpulkan
area muka tapak ini menerima matahari sore yang lebih banyak, yang di mana matahari sore itu tidak cukup berbahaya bagi kesehatan. Nah, untuk solusi menjelaskan masalah tersebut, di sini saya telah mengumpulkan beberapa solusi. Yang pertama ada memasang tanaman rambat, menanam bambu hias, memanfaatkan pohon besar, menggunakan jalusi, menggunakan secondary skin, dan memanfaatkan shading atau overstack, atau terpisan atau kanopi. Lalu next adalah analisa kebisingan. Jadi tapak kan berada di sudut jalan atau hook, yang dimana berbatasan langsung dengan jalan raya. Di sini saya dapat asumsikan jalan raya ini memberikan kebisingan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 80-90 desibel. Nah, untuk opsi solusi untuk masalah tersebut itu diantaranya yang pertama ada bisa menerapkan gundukan tanah, menggunakan vegetasi peredam bising, dan juga posisi bangunan lebih ke dalam. Lalu berikut adalah analisa angin. Ini terlihat pada gambar, angin itu bergerak dari dua arah. Yang pertama ada muson barat dan muson timur. Di sini saya telah mengumpulkan opsi untuk solusinya. Yang pertama dari masalah dari muson barat yang biasanya hujan deras. Di sini saya memanfaatkan shading, overstack, atau tritisan atau kanopi. Dan juga pada muson timur yang biasanya memberikan udara panas. Di sini saya akan memanfaatkan pohon besar dan menerapkan kolam. Lalu berikut adalah analisa sirkulasi. Di gambar di kiri ini adalah analisa sirkulasi kendaraan. Terlihat pada gambar di sini adalah area sirkulasi kendaraan di area sekitar lokasi tapak. Nah, untuk berdasarkan sirkulasi kendaraan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa baiknya atau amannya itu lokasi masuk ke dalam tapak itu berada di area klaster. Jadi sebelum masuk ke bangunan, masuk ke dalam tapak itu masuk ke area klaster dahulu, lalu masuk ke area tapaknya. Lalu berikut adalah sirkulasi pejalan kaki. Berikut gambar di bawah adalah analisa sirkulasi pejalan kaki di area tapak klaster. Lalu masuk ke analisa penghuni. Di sini terdapat beberapa anggota keluarganya, yang itu pertama ada ayah bernama Tris, pekerjaannya arsitek, hobinya panahan. Lalu juga ada ibu bernama Renata, pekerjaannya chef, hobinya memasak dan berkebun. Lalu juga ada kakak pertama, pekerjaannya mahasiswa tata boga, hobinya berkebun. Lalu juga ada kakak kedua bernama Anata, pekerjaannya yaitu pelajar SMA, hobinya itu menonton film. Lalu juga ada adiknya bernama Joko, pekerjaannya yaitu pelajar SMP, hobinya panahan. Lalu juga ada pembantu bernama Mumun, pekerjaannya pelayan atau melayani anggota keluarga dalam rumah. Lalu berikut adalah tabel rutinitas penghuni dari calon penghuni yang akan saya rancang bangunannya. Lalu next adalah standar besaran ruangan yang telah saya kumpulkan berdasarkan standar besaran ruangan rumah tinggal 2 lantai pada umumnya. Di sini saya telah mengumpulkan di antaranya ada carport, ruang keluarga, ruang makan, dapur, kamar anak, kamar tidur utama, kamar mandi utama, kamar mandi, dan kamar mandi. Lalu masuk ke konsep rupris. Jadi di sini saya ingin mengusung konsep modern tropis, yang dimana memiliki kriteria diantaranya yaitu memiliki atap segitiga yang curam, menerapkan ventilasi silang, terdapat bukaan pada setiap ruangannya, memanfaatkan shading, dan juga terdapat vegetasi di setiap pandangan atau di setiap sudut. Dan juga di sini saya ingin mengusung konsep arsitektur jengki, yang dimana arsitektur jengki ini yaitu konsep fasad khas asli dari Indonesia yang berkembang pada tahun 50 sampai 60-an. Kenapa saya memilih konsep arsitektur jengki? Karena di sini
arsitektur jengki adalah konsep yang sangat melekat sebagai konsep tropis, yang dimana Indonesia adalah negara yang tropis. Jadi di sini saya ingin mengusung konsep arsitektur jengki dan mengembangkan desain-desain asli Indonesia yang mungkin telah terlupakan. Lalu masuk ke konsep desainnya, di sini pada desain rancangannya di sini saya ingin memasang konsep kolam dengan panahan. Jadi kolam di sini saya ingin membentuk kolam berbentuk panahan yang menembus bangunan. Jadi tujuannya kolam berbentuk panahan ini berdasarkan analisa. Jadi ayahnya dan anaknya adalah memiliki hobi yang sama, yaitu panahan. Jadi dengan bentuk panahan ini dapat memberikan kebanggaan tersendiri sebagai penghuni rumah yang memiliki hobi panahan. Dan juga kolam berbentuk panahan yang menembus bangunan ini melambangkan segala target akan selalu tercapai. Lalu berikut konsep dapur besar. Jadi kan berdasarkan analisa itu ibunya adalah seorang chef, yang dimana pada masa pandemi ini ibunya itu sering membuat konten memasak di rumahnya. Jadi dengan itu saya ingin memasangkan konsep dapur yang besar. Dan juga tidak melupakan konsep segitiga dapur, yang dimana pencucian 20%, penyimpanan 20%, dan pemasakan 18%. Lalu masuk ke konsep peredam kebisingan. Jadi kan tapak berada di hook atau bersebelahan dengan jalan raya, yang dimana jalan raya adalah penyumbang kebisingan yang cukup tinggi. Jadi dengan itu saya ingin menerapkan konsep peredam kebisingan. Di sini saya ingin mengangkat konsep dari data arsitek, yaitu timbunan tanah baik untuk peredam gema. Jadi di sini saya ingin memasangkan dinding rumput atau dinding tanah sebagai peredam gemanya. Lalu next adalah konsep peredam cahaya dan panas. Karena fasadnya ini menghadap ke arah barat, yang dimana menghadap ke arah matahari sore. Jadi di sini saya ingin menerapkan konsep peredam cahaya dan panas. Karena ini adalah rumah tropis, jadi di sini saya juga ingin menerapkan beberapa material-material peredam panas yang terdapat dalam konsep arsitektur modern tropis, seperti batu alam dan kayu. Lalu masuk ke dalam konsep vegetasi. Di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsep sebagai vegetasi sebagai peredam kebisingan. Di sini saya ingin memasangkan barisan bambu di area sisi jalan, yang dimana sisi jalan adalah penyumbang kebisingan yang cukup tinggi. Ya, jadi menurut penelitian, pohon bambu itu memang dikenal sebagai tanaman peredam bising. Lalu next adalah yang kedua, vegetasi sebagai penghilang bau. Jadi untuk mengurangi aroma-aroma yang tidak sedap di area rumah, di sini saya ingin memasangkan vegetasi palamoregu, yang dimana palamoregu dipercaya sebagai tanaman penyerap bau yang cukup kuat. Lalu next adalah nomor 3 adalah vegetasi sebagai media urban farming. Karena di sini ada pohon yang tidak dapat ditebang, yaitu pohon jeruk Bali. Di sini saya ingin memanfaatkannya, dan pohon jeruk Bali ini dapat dirawat dan dikembangkan. Lalu next adalah konsep kebun. Di sini saya bagi menjadi 2. Yang pertama ada urban farming dan urban physical cultivation. Di sini saya menerapkan urban farming karena di sini adalah rumah pandemi, jadi alangkah baiknya ibunya itu menanam dan berkebun di rumahnya sendiri. Dan juga ibunya adalah seorang chef, yang dimana chef ini memerlukan bahan masakan yang segar, jadi memerlukan bahan masakan yang langsung dari kebun. Dan juga ada urban cultivation, seperti yang saya katakan tadi, ibunya adalah seorang chef, memerlukan bahan masakan yang segar, apalagi ikan. Ikan ini memiliki jangka waktu kesegaran yang cukup singkat. Jadi dengan adanya pembudidaya di rumah sendiri dapat dipastikan memiliki bahan masakan yang segar. Jadi di kolam ini dapat dibudidayakan beberapa ikan yang mudah dirawat, seperti diantaranya ikan lele, ikan gurame, ikan mas, dan diantaranya.
Lalu masuk ke konsep COVID-19, di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah wastafel di tempat tertentu, seperti di area masuk ke dalam bangunan, sehingga virus COVID-19 tidak mudah masuk ke dalam bangunan. Lalu juga menerapkan kamar isoman. Ini tujuannya yaitu apabila anggota keluarga dan terinfeksi virus COVID dapat ditempatkan di kamar isoman tersebut. Tapi apabila tidak ada yang terinfeksi kasus COVID-19, kamar tersebut bisa digunakan sebagai kamar tamu. Lalu masuk ke konsep urban farming dan urban physical cultivation. Jadi dengan adanya urban farming dan urban physical cultivation, ibunya ini tidak perlu belanja keluar, yaitu tidak perlu belanja keluar, sehingga dapat mencegah COVID-19 masuk ke dalam rumah. Lalu masuk ke konsep meteorologi. Di sini saya bagi menjadi 2, yaitu konsep secara arsitektur dan secara teknikal. Secara arsitektur yaitu di sini saya ingin menerapkan konsep cross ventilation dan juga menerapkan pemanfaatan bayangan cahaya matahari dan juga atap berwarna terang. Dan juga secara teknikal di sini saya ingin menerapkan konsep grey water dan biotank. Langsung masuk ke pemrogramannya. Lalu berikut adalah bubble ruang pada sisi kiri ini. Di sini bubble ruang telah saya susun berdasarkan pola kegiatan dari analisa anggota keluarga dan kegiatan penghuni. Dan juga ada diagram hubungan ruang yang saya susun berdasarkan bubble ruang. Lalu berikut adalah gubahan massa dari rumah yang akan saya rancang. Di sini pada awalnya berbentuk balok yang kemudian ditekuk untuk menyiasati arah matahari dan angin, lalu juga diberikan bukan di tengah pada bangunan untuk memberikan matahari masuk, memberikan cahaya pantulan matahari masuk dan angin dapat bersirkulasi dengan baik ke dalam bangunan. Lalu next adalah zoning yang telah saya susun berdasarkan bentukan gubahan massa dan bubble kegiatan sebelumnya. Lalu next adalah sketsa denah. Jadi sketsa denah ini adalah sketsa kasar dari rancangan yang akan saya buat. Di sini belum saya cantumkan dengan strukturalnya. Mungkin langsung masuk saja ke rekapitulasi besaran ruangan. Jadi total besaran ruangan yang saya dapat di sini sebesar 157,99 meter persegi. Berikut adalah sketsa fasad dari rancangan yang akan saya buat. Jadi pada sisi kiri ini adalah jalan raya. Dari jalan raya ini memberikan kebisingan yang cukup tinggi. Jadi di sini saya ingin memberikan barisan bambu untuk sebagai peredam kebisingannya, dan juga memberikan pagar dinding rumput. Dan juga pada atapnya ini adalah di sini saya ingin menguatkan ciri khas arsitektur jengkinya dari atapnya. Dan juga terdapat ornamen di depannya ini, yaitu ornamen di sini sebagai salah satu focal point atau point of view di area rumah di sini. Dan juga terdapat tangga naik ke atas ke area ruang kerja. Di bawahnya ini adalah carport. Lalu masuk ke gambar kerjanya. Yang pertama ada side plan, ground plan blow up. Di sini saya jelaskan. Jadi pada nomor 1 adalah carport. Area carport ini adalah area satu-satunya masuk ke dalam bangunan. Jadi dari area carport ini terdapat 4 akses. Yang pertama ke area taman utama atau area taman panahan ini, lalu juga ke arah nomor 2 ke akses utama bangunan tersebut untuk penghuni rumah. Nomor 2 ini adalah ruang higienis. Jadi sebelum memasuki rumah, alangkah baiknya untuk membersihkan diri karena di masa pandemi COVID-19. Lalu juga terdapat akses ke area kebun. Jadi akses kebun ini adalah akses si pembantu agar tidak jauh ke depan bangunan. Dan juga ada akses ke tangga ke lantai 2. Nah, lalu juga dari area nomor 2 ini, area ruang higienis, langsung masuk ke area foyer. Dari area foyer dapat masuk ke area kamar isoman. Dari kamar isoman terdapat jalan juga ke area kebun. Dan di area kebun ini bisa dialihfungsikan sebagai tempat berjemur apabila ada yang terkena infeksi virus COVID. Lalu juga dari area foyer dari nomor 3 ini memiliki akses ke area ruang makan dan area ruang makan dan dapur, dan juga dari ruang makan dan dapur ini terdapat kamar anak, tidak jauh dari
ruang makan dan dapur ini ada kamar anak. Kamar anak ini adalah diperuntukkan sebagai kamar anak yang pertama, yang dimana kamar anak yang pertama ini memiliki hobi berkebun dan juga berkuliah di jurusan Tata Boga. Jadi dapur ini memiliki akses ke kebun, yang dimana agar bahan masakan itu tidak terlalu jauh. Dan juga di area belakang ini adalah area servis, area pembantu dan area cuci jemur. Lalu next adalah denah lantai 1, lalu next adalah denah lantai 2. Di sini area masuk lantai 2 ada 2 akses. Yang pertama dari depan sini. Dari depan itu masuk ke area foyer atau area balkon. Area balkon ini terdapat wastafel, jadi apabila sebelum masuk ke ruang kerja, ini pada nomor area 13 dari ruang kerja, area konsultasi ayahnya bersama klien. Jadi sebelum memasuki area ruang kerja, klien ini harus mencuci tangan terlebih dahulu di area balkon di sini. Dan juga di akses kedua langsung masuk ke area koridor. Koridor di sini terdapat meja panjang dan juga beberapa bangku. Ini bertujuan sebagai untuk anaknya belajar dan juga sekolah online. Dari koridor ini terdapat 2 akses, yang itu akses ke kamar anak dan area kamar mandinya, dan juga akses ke ruang keluarga. Dan ruang keluarga ini adalah area tempat utama berkumpulnya keluarga. Dari ruang keluarga terdapat kaca besar yang dapat melihat ke arah kebun, dan juga terdapat area pandangan yang luas ke area taman utama. Dari ruang keluarga ini terdapat 2 akses juga. Yang pertama ke kamar utama. Di kamar utama ini memiliki balkon dan kamar mandinya sendiri. Dari kamar utama ini juga dapat langsung memiliki akses ke ruang kerja. Dari ruang kerja ini terdapat di antara ruang kerja dan kamar utama. Di sini saya memberikan sekat lemari untuk memanipulasi pintu masuk dari ruang kerja ke kamar utama. Jadi apabila orang baru masuk ke ruang kerja, ia tidak akan mengetahui ada pintu ke kamar utama ke dalam situ. Juga dari ruang keluarga ini terdapat balkon. Dari balkon di sini ini ditujukan sebagai ruang komunal ke arah kebun. Jadi apabila ibunya sedang berkebun, anaknya bisa sambil mengobrol dari lantai 2. Lalu next adalah denah atap. Next adalah tampak yang pertama tampak depan dan tampak samping. Lalu next adalah tampak yang kedua, yaitu tampak samping dan tampak belakang. Lalu next adalah potongan. Lalu next adalah detail arsitektur 1. Di sini saya mengambil detail arsitektur yang detail kolam. Oh ya, di sini saya menggunakan lantai kaca tempered, jadi kolam di sini benar-benar menembus bangunan. Di bawahnya terdapat kolam yang ditutupi oleh lantai kaca, jadi dari lantai kaca ini kita dapat melihat ikan-ikan yang berenang di bawahnya. Lalu berikut adalah detail arsitektur yang ketiga. Di sini saya mengambil detail arsitektur yang sebagai orang main yang di depan, tempat wastafel, tempat cuci tangan, atau area focal point pada bangunan di sini. Lalu detail arsitektur yang kedua, yang keempat maksudnya. Yang keempat, jadi di sini saya mengambil detail arsitektur yang keempat, yaitu area bersantai, area tempat duduk di area balkon kamar utama. Lalu detail arsitektur yang keempat, yang detail arsitektur yang keempat, di sini saya mengambil detail arsitektur jelasnya tinggi yang terletak di area cross ventilation bangunan. Lalu berikut adalah detail tangga. Lalu berikut adalah perspektif. Lalu berikut adalah rencana fondasi, seluf dan kolom lantai 1. Lalu berikut adalah rencana balok dan kolom lantai 2. Lalu next adalah detail rangka atap. Lalu next detail kolom dan balok. Lalu next detail fondasi. Lalu next rencana plumbing lantai 1. Di sini saya menerapkan shaft plumbing yang dimana hanya penebalan dinding saja. Dan juga saya menerapkan konsep grey water. Di sini saya memanfaatkan kolamnya sebagai penampungan air bekas yang telah difiltrasi dan juga dapat dimanfaatkan sebagai media penyiraman. Lalu next adalah rencana plumbing lantai 2. Lalu next adalah rencana plumbing di atap. Jadi di sini
air dialiri dari PDAM, dipompa langsung menuju ke area langsung ditujukan ke toren di rooftop atau di atap, di dak atap. Lalu next adalah rencana elektrikal lantai 1, lalu next adalah rencana elektrikal lantai 2, lalu next adalah maket yang telah saya buat. Di sini maketnya saya buat menggunakan material utama yaitu PVC 1,5 mm. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.